Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul dengan panggilan akrabnya Pangersa Abaos Qaddasallahu yang bersemayam di Pesantren Sirna Rasa Banjar Jawa Barat. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah majalis mubarak, yaitu majelis yang makbul doa, yaitu manaqib online sedunia ini, tentunya kita jadikan wasilah, kita doakan bersama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah roh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah hajat-hajat kita semuanya, baik dunia maupun akhirat. Semoga dengan barokah karma gura mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat kita semuanya, apapun hajatnya, dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib yang idih cemerlang karena kesucian jiwa, di antara ada Umi Susi milik kita, Umi Sahid, Ibu Wahyuni yang di Inggris, dan ada Ibu Kartini yang di Texas, Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah. Tidak ada makom yang paling tinggi kecuali istiqomah, yang semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditetapkan Allah dengan barokah karomahnya guru mursyid, sehingga kita terpilih bisa ikut serta mengamalkan, mengamankan, melestarikan majalis yang penuh keberkahan, yaitu majalis ketakwaan kepada Allah, yaitu manaqib MOS sedunia ini, dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, di dalam kitabnya Abah, yaitu kitab Fadhailus Syuhur, di situ Abah mengutip Quran, yaitu Quran surat An-Nisa 142, di mana bunyinya Qalallahu ta'ala, artinya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini Al-Quran, yang bunyinya
innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallahi illa qalilah. Yang artinya ini di dalam Al-Quran, kalau sudah konteksnya Al-Quran berarti Allah. Allah memberikan batasan-batasan, Allah memberikan perhatian, Allah memberikan warning, supaya kita semuanya ini tidak sampai terjebak. Dalam konteks apa? Allah menegaskan di sini yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu, Allah mengatakan ini, bukan saya. Di dalam kitab Fadhailus Suri ini, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah. Yaitu orang munafik itu sifatnya menipu Allah. Kenapa dikatakan menipu Allah? Karena persifatan orang munafik itu kadang-kadang antara lesannya, ucapannya sama hatinya tidak nyambung. Lesannya ke utara, hatinya ke selatan. Lesannya ke barat, hatinya ke timur. Makanya seperti ada satu peribahasa seperti musang berbulu domba. Ada musang berbulu domba. Jadi seperti musang itu kan kalau orang Jawa itu namanya garangan, tapi pakai baju domba. Tapi ketika kita dekati, ternyata bukan domba, musang. Jadi persifatan orang munafik ini sangat bahaya. Maka di sini Allah menegaskan seperti apakah orang munafik itu. Allah menegaskan sesungguhnya orang munafik itu pada hakikatnya dia itu menipu Allah. Tapi Allah menegaskan lagi wa huwa khadi'uhum, dan Allah pun membalas tipuan mereka. Banyak orang tidak sadar. Mohon maaf, ini Quran yang mengatakan banyak orang tidak menyadari apakah kita ini bagian orang yang munafik apa bukan. Yang penting kalau orang sudah sholat dikatakan orang sudah beriman, belum tentu. Apakah orang yang memang bacaan Qur'annya bagus itu termasuk orang yang beriman? Belum tentu. Apakah setiap malamnya tahajud itu termasuk orang yang beriman? Belum tentu. Karena kadar kalimat yang menentukan orang itu beriman atau tidaknya orang beriman, dikatakan termasuk bagian orang yang munafik atau tidak munafik, itu barometernya jiwa atau hati. Maka banyak orang secara fisik penampilannya seperti orang yang Islami, tapi belum tentu orang itu Islami. Contoh seperti yang kemarin ada musibah di Cianjur itu kan ada viral, entah itu benar entah salah, itu bagian ibrah lah, pelajaran itibar buat percontohan. Katanya banyak orang di situ yang katakan murtad. Perlu digarisbawahi, kenapa orang itu murtad? Apakah bodoh? Belum tentu. Bisa juga dia cuman Islamnya itu belum sampai ke hati. Artinya Islamnya cuman di tulisan di KTP-nya, si A agamanya apa? Islam. Tapi dia belum beragama, belum berislam. Artinya Islam itu orang yang benar-benar menyelamatkan hatinya. Sehingga bisa menyelamatkan ucapannya, bisa menyelamatkan pandangannya, bisa menyelamatkan organ tubuhnya diselamatkan. Jadi orang Islam itu orang yang benar-benar menyelamatkan pertama kali adalah hatinya. Makanya Allah menekankan, siapakah orang yang munafik, kata Allah. Di sini Allah menjelaskan, yang termasuk orang yang munafik, ciri-ciri orang yang munafik, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas sholati, kemudian qamu kusala.
ciri orang yang munafik itu ketika dia berdiri sholat, tapi dalam konteksnya sholatnya qamu kusala, ogah-ogahan, males. Jadi buat sholat males. Kalau sudah kalimatnya berdiri saja males, apa termasuk dia ahli sholat? Tentunya kalimatnya saja males berdiri, berarti kan jarang sholat. Tapi kita alhamdulillah yang sudah ketemu guru mursyid ngajarkannya cuman alatnya dulu, yang ditekankan dulu, yang bisa apa yang membuat orang bisa kuat, hatinya. Bagaimana hatinya? Hatinya dibersihkan dulu, disucikan dulu. Maka setelah dicucikan berhatinya, maka di situ ditanami niat, ibadah apapun kuat. Innama amalu binniat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, niatnya baik, kalau hatinya masih kotor, belum tentu bisa kuat. Maka guru mursyid mendidik kita, memberikan alatnya dulu. Alat apa? Alat untuk menyucikan hatinya dulu. Dengan tanaman dua zikir. Ada zikir jahar sama zikir khafi. Zikir jahar kalimatnya la ilaha illallah, cuman kalimat ini tidak cuman dibaca di mulut, bukan. Kalau cuman di mulut saja burung beo bisa. Orang non muslim, orang yang beragama Islam bisa juga mengucap la ilaha illallah. Tapi di sini ada satu kaidah, ada metode cara, namanya torikoh. Torikonya apa? Torikonya Qadiriyah. Kenapa dikatakan toriko Qadiriyah? Karena metodenya dari Syekh Abdul Qadir, yaitu dengan metode menguatkan iman itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu ditancapkan, ditanamkan. Nah, bahasa Arabnya ditanamkan atau ditancapkan, diukir atau dilukis, nama bahasa Arabnya ditalkinkan. Ini harus paham. Banyak orang itu begitu mendengar talqin takut. Sering di masyarakat umumnya yang orang awam begitu mendengar kalimat talqin pasti bilangnya belum mati kok ditalqin. Selama ini seperti itu. Makanya banyak orang takut ditalqin zikir itu, dia mengira kalau ditalqin itu mati, bukan. Yang dimaksud talqin di sini yaitu menghidupkan hati yang tadinya mati, dihidupkan supaya ingat. Kalau sudah hatinya ada ingatan berzikir kepada Allah, maka di situ Allah bersamanya, memberikan kekuatan untuk apa? Tentunya supaya kuat berdiri sholat. Orang malas sholat, berdiri sholatnya malas, itu karena faktor keimanannya. Kadang banyak orang mengakui dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang ahli sunnah, orang yang ahli menghidupkan sunnah-sunnah itu tentunya bukan malas berdiri. Justru dia semangat berdiri untuk sholat. Sholatnya bukan cuma 5 waktu, tapi banyak. Sholat ini. Di samping sholat 5 waktu yang wajib maktubah, yang mahdho, ada juga yang ghairu mahdho, yang sunnah-sunnah pun diamalkan. Pun dia pada prinsip pada dirinya sunnah itu diwajibkan untuk dirinya. Kenapa bisa mengatakan sunnah itu wajib untuk dirinya? Karena ada gelora jiwanya hidup bersama zikir. Gitu loh. Jadi subhanallah, guru mursyid itu membimbing kita bagaimana kita ini supaya jadi orang yang bukan termasuk kriteria orang yang munafik. Karena ciri orang munafik kata Allah, malas ibadah. Tidak mau sholat, andaikan sholat pun ogah-ogahan. Kadang kalau pusernya lobang, bolong, kata orang Jawa, sholat. Kalau buntu, nggak sholat. Karena ditagih hutang sana-sini, nggak sholat. Istri nggak pulang-pulang, nggak sholat. Suami nggak pulang-pulang, nggak sholat. Jadi kadang-kadang dicuekin tetangga, nggak sholat. Kadang ini kan karena kehidupan, kenapa orang muda terkontaminasi dengan keadaan itu? Karena hatinya masih
terpengaruh dengan keadaan. Maka guru mursyid mendidik kita, dikasih alat zikirnya kalimat la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah itu ditanamkan di mana? Ada tempatnya. Ada tempatnya la itu di mana? Ada tempatnya la itu di mana? Ada tempatnya ilaha, ada di mana? Ada ilah di mana? Allah di mana? Ada tempatnya. Zikirnya bukan gede-gede, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan. Makanya diajarkan Qur'annya nyuruh, tanya kepada orang yang ahli zikir. Maka zikirnya bukan gede-gede. Kalau ditanya ada ingin istri cantik, gede-gede, ya gak dapat istri cantik. Yang dapat istri bonyok. Ya kan? Ini ada uang 50 miliar, mau gede, gak mau. Maka guru mursyid mendidik kita zikirnya, ada tempatnya, di mana tempatnya lah, di mana tempatnya ilaha, di mana tempatnya ilah, di mana tempatnya Allah. Maka kalimat itulah ilaha illallah itu bersama, menyatu dengan darah kita. Kalimat la ilaha illallah itu menyatu dengan daging kita di organ tubuh kita. Kalimat la ilaha illallah itu menyatu dengan sumsum kita. Iya. Menyatu semuanya. Kalau makanya kenapa enggak? Nggak ada balasannya orang yang ahli mengucap la ilaha illallah. Dan jangan takut siksa kubur. Karena apa? Jiwanya, badannya ini bersama kalimat la ilaha illallah. Ini subhanallah hebatnya guru mursyid itu ke sana. Selama ini banyak orang meremehkan itu. Tidak menyadari kalau sudah bisa baca Quran, bisa baca kitab kuning, katakanlah seorang kiai yang santrinya ribuan, sudah nggak butuh guru mursyid, salah. Karena guru mursyid tidak semua jadi mursyid. Seorang mursyid pasti kiai, kalau kiai belum tentu mursyid, maka seorang kiai hatta yang sudah terkenal dimanapun wajib mencari guru rohani. Jangan sampai kita itu meremehkan zikir. Sholatnya pelancing, jadi begitu salam langsung pelancing, nggak mau sholat zikir. Tidak seperti itu. Lihat, ikhwan wal akhwat thariqah koordinasaban dia berpesan dan saudara rasa. Begitu sholat, habis sholat, sebelum apa? Tidak ada setelah adzan itu layah-layah, tidak ada. Begitu hayya ala sholat itu semua berdiri. Di situ langsung sholat sunnah, sholat qomat langsung di sholat jamaah entah zuhur entah asar, terus ditambah lagi zikirnya pun tidak asal-asalan, tidak ogah-ogahan zikirnya. Makanya guru mursyid mencarikan zikir yang terbaik, yang paling mudah, kalimatnya la ilaha illallah, pun tekanannya sama, jumlahnya sama, semuanya muridnya sama. Supaya apa? Supaya tidak sampai termasuk orang yang munafik gitu loh. Jadi bagaimana manfaatnya bikin itu? Supaya jadi orang yang semangat untuk ibadah, menghidupkan sholatnya, semangat sholatnya, sholat apapun dilaksanakan sebagaimana yang diajarkan guru mursyid. Karena Allah mengatakan orang yang cirinya munafik itu malas sholat, bahkan hampir gak pernah sholat, cuma sholat 5 waktu aja. Itu pun kepaksaan, terpaksa tidak merasakan nikmatnya sholat. Satu. Yang kedua, kata Allah, ciri orang yang munafik itu, Allah mengatakan lagi, yura'unan nasa. Ciri orang yang munafik itu suka pamer kepada manusia. Sholat kalau nggak ada orang, sholatnya pelancing cepat, tanpa ada tumakninanya langsung. Tapi ketika banyak orang, sholatnya dihusuk-husukkan, ruku 1 jam, iktidal 1 jam. Karena apa? Ada orang yang lihat. Jadi orang yang sholatnya itu yang sudah ada zikirnya, mau ada orang, mau tidak ada orang, tetap sholat. Sholatnya pun tidak ada perbedaan. Bersedekah pun demikian. Kalau ada orang, wah ditampak-tampakkan. Kalau nggak ada orang ya biasa-biasa. Tapi kalau orang punya zikir, mau ada orang, mau tidak ada orang, jiwanya selalu bergelora. Bagaimana hidupnya itu manfaat. Bagaimana katakan orang itu mendapatkan karunia Allah, amanah Allah, harta yang banyak itu bermanfaat. Mau orang melihat
mau tidak, mau ada orang memuji maupun tidak, tidak ada urusannya. Dan ini hebatnya kenapa? Zikir. Guru musik ngajak cuma zikir, zikir, zikir. Sehingga apa, mau dibilang pamer apa tidak mau, tidak ada urusannya. Karena ciri orang yang munafik menurut Allah, yura'unan nas. Dia selalu menampakkan amal ibadahnya kepada manusia. Hampir hatinya tidak pernah menaruh apa ingin dilihat Allah. Ini yang ketiga, kata Allah ciri orang yang munafik, yaitu wala yadhkurunallaha illa qalila. Andaikan dia dan tidak berzikir kepada Allah, qalilan cuman sedikit. Bayangkan. Tapi di masyarakat, jadi orang yang munafik kata yang ketiga itu tidak mau berzikir kepada Allah, cuman qalil sedikit. Ciri orang yang zikirnya sedikit itu munafik. Makanya guru mursyid mengajarkan kita bagaimana supaya tidak munafik. Dikasih tanaman zikir. Nah, zikirnya diamalkan, terutama yang jahar diamalkan setiap sholat maktubah. Sholat lim fardu, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan kurang. Sedikitnya 165. Lebih banyak, lebih baik. Andaikan sibuk dibaca 3 kali, waktu longgar dirapel, anggap aja punya hutang. Bayangkan itu. Supaya murid-muridnya jangan sampai termasuk orang yang munafik, diajari zikirnya supaya zikir tidak sedikit qalilan, tapi harus banyak, kafiron. Ini guru mursyid, subhanallah. Makanya kadang di masyarakat ketika zikirnya cuma 33, begitu ada zikir 165 dikatakan ini ajaran apa? Justru rujukannya Qur'annya seperti itu, mengatakan orang yang zikir sedikit itu munafik kata Allah. Kita kan rujukannya ke Allah, bukan mengikuti otak. Tapi di masyarakat banyak orang lebih percaya otaknya daripada Allah yang menyuruh. Kenapa? Karena selama ini Quran cuma dibaca, mencari pahala-pahala. Boleh. Cuman yang lebih difahami lagi, kaji lagi Qurannya itu. Dibaca mendapatkan pahala. Lebih dalam lagi, apa sih maksudnya Quran ini? Kemana sih tujuan Quran ini? Itu maksud seperti itu gitu loh. Nah, selama ini tidak orang, cuma dibaca di sana kemari, tapi tidak paham apa yang isinya Quran. Dan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah kita ini, atas siapapun kita, ada yang kiai, yang santrinya ribuan, kiai besar kek, mau yang kiai kampungan kek, orang biasa, rakyat jelata, orang apapun semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang takwa. Dan guru mursyid mengajarkan kepada murid-muridnya jadi orang yang takwa apa? Ditanamkan zikirnya 2, zikir jahar, zikir khafi, itu semua bisa kok. Sebodoh apapun orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gampang. Semuanya. Tapi kadang-kadang meremehkan itu. Aneh kan? Ya aneh memang. Banyak orang aneh. Diajari kasih kalimat yang paling gampang, tidak mau, mintanya yang sulit. Baru kalau sudah sulit katanya ini yang lebih baik. Kata siapa? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalnya dzikir itu la ilaha illallah. Itu yang membuat kuat iman, itu yang membuat kita kuat istiqomah, kita kuat bertahan seperti ini setiap sore manakib. Ini karena la ilaha illallah. Kalau nggak la ilaha illallah nggak mungkin mampu kita. Dan yang terakhir, bukti kalau guru kita ini guru yang kamil mukamil, mursyid yang benar. Sehingga siapapun yang berguru ke beliau pasti kuat, belajar ibadahnya tuh kuat. Ini tanda bukti Abaos itu guru mursyid yang kamil mukamil, bisa membimbing ruh murid-muridnya. Kalau kita nggak ada guru mursyid, nggak mampu yang seperti ini. Stabar yang dibaca ya cuman itu, pelajari juga zikar itu aja. Tinggal apa istilahnya kembangan-kembangan saja, itu polesnya macam-macam tergantung orangnya. Kalau yang dibahas cuma satu, zikir. Kemarin juga bahas zikir, ujungnya juga zikir. Apa? Tapi kok subhanallah. Karena apa? Zauk, ada nikmatnya zikir itu di hati, maka sehingga kalau tidak ikut manakib itu terasa kangen emen kalau nggak ikut manakib. Kenapa? Di dalam manakib itu ada syifa, obat. Orang yang gundah gulana ikut manakib akhirnya zikir, khofinya jalan. Orang yang hanya banyak hutang, mikir hutang, akhirnya zikir, lupa hutangnya.
Maka sering banyak ingat zikir, ingat Allah, maka dia secara langsung ingat zikirnya, ingat Allah, Allah melunasi hutangnya. Kita kan nggak tahu, Allah itu maha kuasa kok. Ngapain repot? Kata Gus Dur, gitu saja kok repot. Cuman zikir saja. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.